Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat WNK 99. Apa kabar kalian? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu ya. Like komennya dari mana saja. Dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Malam itu, angin bertiup pelan dari arah utara, menyusup masuk ke dalam sela-sela daun jambu yang rindang. Aku duduk di teras rumahku, sendirian. Langit terbentang luas, hitam pekat, hanya diterangi oleh bulan yang redup. Bukan bulan purnama, bukan juga bulan sabit. Ini bulan mati, bulan yang menurut nenekku hanya muncul ketika alam sedang tidak seimbang. Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa bosan. Di sekelilingku, suara jangkrik berbunyi, silih berganti, seperti sidang. Berbisik-bisik. Aku tidak suka malam seperti ini. Terlalu sunyi, tapi terasa penuh tekanan. Seperti ada yang mengintai dari balik kegelapan. Aku melirik jam dinding dari teras. Jarum panjangnya baru menyentuh angka 8. Roji belum juga datang. Dasar Roji, janji malam-malam, tapi dia sendiri yang telat. Gerutuku pelan. Roji dan aku memang punya kebiasaan aneh mencari bekicot di malam hari. Bukan untuk mainan, tapi untuk dijual. Di desaku, bekicot cukup laku di pasar, terutama ke woreng-woreng yang jualan sate bekicot. Ya, meskipun kadang orang bilang pekerjaan itu rendah, tapi uangnya bisa buat beli beras dan bensin motor. Tapi malam ini rasanya beda. Aku menatap bulan itu lagi. Wajahnya pucat, seperti wajah orang yang sudah lama tidak tersenyum. Entah mengapa, aku merasa seperti melihat sesuatu di dalamnya. Bukan goresan kawah atau bayangan biasa, tapi seperti ada sesuatu yang bergerak pelan. Aku mengucek mataku, tapi bayangan itu tetap ada. Seolah-olah bulan itu punya mata yang sedang mengawasiku. Aku menggeleng cepat. Jangan mikir macam-macam, Fahmi. Ini cuma bulan biasa. Aku bangkit dari dudukku dan berjalan ke depan pagar. Jalan desa masih sepi. Hanya lampu dari rumah Bu Tuminah yang masih menyala. Aku menunggu lagi, 5 menit, 10 menit, tapi Roji belum muncul juga. Aku mulai merasa tidak nyaman. Di sudut halaman rumahku, ada pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Bayangannya membentang sampai ke teras, seperti tangan raksasa yang mencoba menolehku. Aku menoleh ke arah sana, dan untuk sesaat, aku yakin ada bayangan berdiri di balik pohon itu. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengambil senter kecil dari Lochi Mea. Aku tidak suka perasaan ini. Ada sesuatu di udara malam ini, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ketika aku keluar lagi, suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Total diam, aku menatap ke arah jalan. Di kejauhan, akhirnya terdengar suara langkah kaki. Berdebum pelan di atas tanah berdebu. Menghela napas lega. Lama banget, Roj. Kira-kira aku ketemu pocong duluan nih, ujarku sambil tersenyum. Roji muncul dari balik tikungan. Ia tersenyum sambil membawa tas karung di punggungnya. Maaf, Fa, tadi ngobrol sama nenek dulu. Dia bilang jangan keluar malam ini, katanya. Bulan mati lagi. Enggak baik. Aku terdiam sejenak. Ya udah, sekarang kamu udah di sini. Ayo, kita berangkat. Bekicot enggak bakal nunggu kita selamanya. Kami berjalan berdua, menyusuri jalan kecil yang berbatu. Langkah kami beriringan, mengiringi malam yang semakin gelap. Aku tidak tahu, malam itu adalah malam terakhir aku dan Roji berjalan bersama, menuju sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami berjalan pelan, menyusuri jalan setapak yang sedikit berbatu.
Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di sepanjang perjalanan, pohon-pohon jati berdiri tegak, seperti penjaga malam yang diam-diam mengawasi. Tidak ada suara selain langkah kaki kami yang menginjak daun kering dan tanah. "Kamu masih ingat lokasinya?" tanya Roji sambil melirik ke sekeliling. Aku mengangguk. "Ya, di samping kebun melati itu. Aku pernah lewat sana waktu cari jamur sama Pak Darmin." Roji menghela napas. "Aku sih percaya coba aja, tapi tadi nenekku bilang, jangan pernah cari bekicot di dekat kebun melati itu. Konon di sana ada kuburan tua yang gak terurus. Orang desa juga jarang lewat sana." Aku tertawa kecil. "Itu cuma cerita nenek-nenek aja, Roj. Lagian, kalau kuburan, ya pasti ada di mana-mana. Selama kita nggak ganggu, ya nggak apa-apa." Roji menggeleng pelan. "Kamu ini, ya nggak pernah takut sama hal-hal begitu. Aku aja kadang masih ingat cerita Mbah Kromo dulu. Katanya, kalau malam bulan mati, arwah yang nggak tenang suka keluyuran. Mereka cari teman atau korban." Aku berhenti sejenak dan menatap Roji. "Kamu takut ya?" Roji tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah kanan jalan, di mana ada pohon besar dengan ranting yang menjulur ke bawah seperti tangan raksasa. "Bukan takut sih," ujarnya. Akhirnya, "cuma aku nggak enak aja. Ada perasaan aneh, seperti kita nggak boleh ke sana." Aku tersenyum menenangkan. "Kita cuma mau cari bekicot, Roj, bukan nyari hantu. Lagian, kita udah janji sama pengepul besok pagi. Bekicot itu harus siap." Roji menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Ya sudah, ayo kita lanjut. Tapi kalau ada apa-apa, kita langsung pulang ya." Aku mengangguk. Janji. Kami melanjutkan perjalanan. Jalan semakin sempit dan berkelok. Di sekeliling kami, suara malam mulai terdengar lagi. Kupu-kupu malam berdesing. Burung hantu meniupkan suara seraknya dari kejauhan. Udara mulai terasa lembab. Bau tanah basah dan dedaunan memenuhi hidungku. Beberapa menit kemudian, kami sampai di dekat kebun melati. Bau bunga itu tercium jelas harum, tapi agak menyengat. Aku menarik napas dalam-dalam. "Ini dia," kataku pelan. Di depan kami, kebun melati membentang luas dengan pagar alami dari semak belukar dan pohon-pohon kecil. Di sebelahnya terlihat area yang agak gelap dan berbonggol-bonggol. Batu-batu nisan tua berdiri miring. Beberapa sudah tertutup lumut dan semak. Tidak ada pagar atau tanda-tanda bahwa tempat itu adalah makam. Tapi dari penjelasan orang-orang, ini adalah kuburan tua yang sudah lama ditinggalkan. Aku menatap ke arah sana. "Kita cari di sekitar situ aja, tapi jangan ganggu makamnya." "Ya." Roji mengangguk, tapi ekspresinya masih tegang. Ia memegang tasnya erat-erat. Kami mulai memasuki area itu. Langkah kami pelan, seperti takut mengganggu sesuatu. Di bawah kaki kami, tanah terasa lembek dan berlumpur. Di antara semak dan batu, bekicot mulai terlihat. Ponyak sekali, warnanya coklat kehitaman. Cangkangnya mengilap karena embusan angin. Malam yang dingin. "Wah, banyak banget," bisik Roji, mulai antusias. Aku tersenyum. "Ya, ini bisa banyak. Besok kita jual ke pengepul." Kami mulai memasukkan bekicot ke dalam kantong plastik. Tangan kami bergerak cepat, mencari di balik daun, di bawah batu, di celah-celah akar pohon. Bekicot-bekicot itu terasa lengket dan dingin saat disentuh, tapi semakin dalam kami mencari, semakin sunyi suasana di sekitar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desiran angin, hanya suara kami berdua yang berbisik pelan. "Fahmi," panggil Roji tiba-tiba. Aku menoleh. "Iya, kamu dengar suara tadi?" Aku menggeleng.
Apaan? Roji menatap ke arah semak di depannya. Kayaknya ada yang bernapas. Aku tertawa kecil. Jangan bikin serem deh. Pasti angin. Tapi Roji tidak tersenyum. Ia tetap memandang ke depan, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak terlihat olehku. Aku menghela napas. Ya sudah, ayo kita lanjut. Cepetan, biar cepet pulang. Tapi sebelum aku bisa mengambil bekicot berikutnya, angin tiba-tiba bertiup kencang. Bukan angin biasa dingin menusuk tulang. Pohon-pohon bergoyang, daun berjatuhan, dan dari arah kuburan terdengar suara seperti bisikan. Fahmi. Roji memanggil lagi, tapi kali ini suaranya bergetar. Aku menoleh. Ia menunjuk ke arah batu nisan yang tertutup lumut. Di sana tergantung sesuatu kain putih lusuh yang tampak seperti kain kafan. Siapa yang naruh itu di sana? Tanyaku pelan. Bukan aku, jawab Roji. Kami saling berpandangan. Di bawah kaki kami, tanah mulai terasa bergetar kecil. Tapi nyata, bekicot yang sedang kami pegang mulai bergerak liar, seperti ketakutan. Aku menelan ludah. Kita lanjut aja ya. Roji mengangguk pelan, tapi ekspresi wajahnya tidak tenang. Kami terus mengumpulkan bekicot, meskipun hati kami sudah tidak nyaman. Di sekeliling kami, udara semakin dingin. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki pelan, tapi pasti menuju ke arah kami. Fahmi, bisik Roji lagi. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa, karena di depan kami, di antara pohon-pohon tua, muncul bayangan hitam yang berdiri, diam seperti menunggu. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Bayangan hitam itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di antara dua pohon besar. Tidak jelas bentuknya, tapi terasa keberadaannya. Udara di sekitar kami semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Fahmi, Roji berbisik lagi, suaranya gemetar. Aku nggak bisa lanjut. Aku memandangnya, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meskipun udara malam begitu sejuk, aku tahu ia bukan orang yang mudah takut. Tapi sekarang, bahkan dia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat kita. Kita istirahat dulu, ujarku pelan, mencoba terdengar tenang. Padahal, tanganku saja mulai gemetar. Kami duduk di bawah pohon kecil, tidak jauh dari tempat bekicot itu banyak ditemukan. Di sekitar kami, kantong plastik berisi bekicot sudah mulai penuh. Hasil yang luar biasa banyak. Untuk ukuran malam pertama, ini bisa jadi uang banyak, kataku, berusaha mengalihkan pikiran. Roji tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah, seolah-olah mencari jawaban dari keanehan yang sedang kami alami. Aku menepuk bahunya. Kamu tenang aja. Itu pasti cuma angin atau suara binatang. Bukan apa-apa. Tapi aku sendiri tidak percaya dengan ucapanku. Kami memutuskan untuk kembali mencari bekicot. Aku merogoh semak, mengambil beberapa ekor yang besar dan sehat. Tapi saat aku memegangnya, ada perasaan aneh. Bekicot itu terasa lebih berat dari biasanya. Dan cangkangnya tidak licin, seperti bekicot normal. Ada tekstur kasar, seperti kulit yang bersisik. Aku mengernyit. Roji, bekicot ini aneh. Roji menghampiriku dan melihat bekicot di tanganku. Ia mengambil satu dan memperhatikannya dengan senter kecil yang ia bawa. Iya, warnanya lebih gelap, gumamnya. Dan cangkangnya kayaknya bukan bekicot biasa. Aku tertawa kecil, walau tidak yakin. Jangan-jangan ini bekicot dewa. Tapi Roji
tidak tersenyum. Ia malah mengembalikan bekicot itu ke tanah. "Kita pulang aja, Fah," katanya. Aku nggak enak banget. Aku melirik jam di ponselku. Baru pukul 10 malam. Kami belum lama di sini. Dan hasilnya juga masih sedikit. Aku tidak ingin pulang begitu saja. Sebentar lagi aja, pintaku. Lagian, kita udah capek-capek. Sampai ke sini, bekicotnya juga banyak. Kita ambil sedikit lagi, ya. Roji menghela napas panjang, lalu mengangguk perlahan. Kami melanjutkan mencari bekicot. Semakin dalam kami masuk ke area kuburan, semakin banyak bekicot yang kami temukan. Tapi anehnya, semakin banyak bekicot yang kami kumpulkan, semakin redup pula cahaya senter kami. Bahkan baterai yang baru aku pasang tadi sudah mulai melemah. Senterku nggak kuat, keluh Roji. Senterku juga, timpalku, pasti udara. Di sini yang bikin boros, tapi kami tetap melanjutkan. Aku bahkan mulai lupa dengan rasa takut tadi. Yang ada di pikiranku hanya uang yang bisa kami dapat dari bekicot ini. Uang untuk makan, uang untuk bensin, uang untuk keperluan sehari-hari. Kami terus mengumpulkan bekicot tanpa menyadari bahwa kami semakin jauh dari jalan masuk. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi udara di sekitar kami terasa berat, seperti diserap oleh sesuatu yang tak terlihat. Bekicot-bekicot yang kami kumpulkan sudah memenuhi 2 kantong plastik besar. Hasil yang luar biasa. Sudah banyak nih, kataku, memandang kantong plastik di tangan kanan dan kiriku. Besok kita bisa jual ke pengepul. Ini bisa buat beli beras karung. Roji tidak menjawab. Ia hanya duduk di atas batu nisan yang sudah miring. Wajahnya pucat, bertanya. Terus melirik ke sekeliling, seolah-olah menunggu sesuatu muncul dari kegelapan. "Kamu nggak apa-apa?" tanyaku. Ia menggeleng pelan. "Aku cuma nggak enak banget. Aku kayaknya nggak bisa lama-lama di sini." Aku tersenyum menenangkan. "Ya udah, kita pulang. Bekicotnya udah cukup." Kami mulai berjalan kembali, mengikuti jalan yang tadi kami lalui. Tapi setelah beberapa menit, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. "Roji, jalan tadi di mana?" Ia menatapku. "Maksudmu?" "Jalan masuk. Kita tadi lewat mana?" Roji berhenti. Ia melirik ke sekeliling. Pohon-pohon terlihat sama. Semak, batu nisan, tanah berlumpur, semua terlihat seperti tidak pernah berubah. "Kita pasti lewat situ," ujarnya sambil menunjuk ke arah kiri. Kami mencoba melewati jalan itu, tapi semakin jauh kami berjalan, semakin dalam kami masuk ke dalam area kuburan. Suara burung hantu sudah tidak terdengar lagi. Tidak ada angin. Tidak ada suara apapun selain langkah kaki kami. "Ini bukan jalannya," kataku pelan. Roji mulai panik. "Kita pasti salah belok. Coba kita kembali." Kami mencoba kembali ke titik awal. Tapi setiap kali kami mencoba, jalan itu seolah-olah mengarah ke tempat yang sama, seperti lingkaran tak berujung. "Fahmi, kita tersesat," bisik Roji. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa, karena di depan kami, dari balik semak, muncul kain putih yang sama kain kafan lusuh yang tadi kami lihat di batu nisan. Ini nggak normal," kataku. Suaraku bergetar. Roji mulai gelisah. "Kita lempar bekicotnya. Mungkin ini sebabnya kita nggak bisa keluar." Aku menatap kantong plastik di tanganku. Bekicot-bekicot itu bergerak-gerak. Seolah-olah mereka tahu kami sedang membicarakan nasib mereka. "Kamu yakin?" tanyaku. "Lebih baik kita buang daripada kita nggak bisa pulang," jawabnya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai melemparkan bekicot-bekicot itu ke tanah. Roji
melakukan hal yang sama. Setiap bekicot dilemparkan, udara terasa lebih ringan. Suara aneh di sekeliling kami mulai berkurang. Dan kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Di antara pepohonan gelap, muncul cahaya samar. Bukan cahaya kuat, tapi cukup untuk menunjukkan arah. Kami saling berpandangan. Itu jalan keluar, bisik Roji. Kami berlari kecil menuju cahaya itu. Setiap langkah terasa lebih ringan. Pohon-pohon seolah-olah memberi jalan. Dan ketika kami sampai di ujung jalan, kami berdiri di depan kebun, melati tempat kami mulai tadi malam. Kami berhenti sejenak, mengatur napas. Kita berhasil keluar, kataku. Tidak percaya. Roji mengangguk. Tapi, kenapa bekicot itu? Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Karena saat itulah kami menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduk kami berdiri di tanah di sekitar kami. Bekicot-bekicot itu tidak ada. Kami memandang satu sama lain. Kita tadi buang bekicot? Ya? Tanyaku. Roji mengangguk. Iya. Aku ingat, jelas. Aku buang 15 ekor. Aku menatap tangan kosongku. Lalu kenapa bekicotnya nggak ada? Tidak ada jawaban. Kami mulai panik. Kami mencari bekicot itu di sekitar area. Tapi tidak ada jejak, tidak ada bekicot, tidak ada sisa bekas kantong plastik. Seolah-olah kami hanya berhalusinasi. Ini pasti ada yang salah, kataku. Roji menatapku. Aku nggak mau balik ke sana, Fah. Aku nggak mau tahu jawabannya. Aku ingin setuju, tapi sesuatu di dalam diriku penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bekicot itu menghalangi kami pulang? Siapa yang punya bekicot itu? Kita pulang dulu, ujarku akhirnya. Tapi aku nggak bisa berhenti mikir. Roji menghela napas. Jangan mikir macam-macam. Kita udah selamat. Itu aja yang penting. Kami mulai berjalan pulang. Langkah kami cepat. Seolah-olah takut sesuatu akan mengejar kami dari belakang. Tapi sebelum sampai ke jalan utama, Roji tiba-tiba berhenti. Fahmi. Aku menoleh. Eira. Apa? Ia menunjuk ke bawah. Di tanah, di depan kami, tergeletak satu bekicot. Tapi ini bukan bekicot biasa. Warnanya merah kehitaman. Dengan simbol aneh di cangkangnya seperti ukiran yang tidak mungkin dibuat oleh tangan manusia. Aku menelan ludah. Ini bekicot yang tadi kita buang? Roji tidak menjawab. Ia hanya memandang bekicot itu dengan mata penuh ketakutan. Dan kemudian, dari balik pohon, terdengar suara pelan seperti bisikan. Barang siapa yang mengambil bekicot itu, satupun dari mereka tidak akan selamat. Aku dan Roji saling memandang. Kali ini, tidak ada lagi keraguan. Kami berlari secepat kilat. Tidak peduli lagi dengan bekicot itu. Tidak peduli dengan apapun. Kami hanya ingin pulang. Kami terus berlari. Tidak peduli apapun. Langkah kami menginjak tanah berlumpur, dedaunan kering, bahkan batu kecil yang nyaris membuat kami tersandung. Tapi kami tidak berhenti. Tidak sampai kami sampai di jalan utama desa. Di sana, kami berhenti sejenak. Mencoba mengatur napas yang tersengal-sengal. Udara malam terasa lebih ringan. Tidak ada lagi rasa berat yang menekan dada kami seperti tadi. Tapi rasa takut itu belum hilang. Kita selamat, kataku. Masih terenjengga. Roji duduk di tepi jalan, menatap tanah dengan wajah kosong. Fahmi, bekicot itu bukan bekicot biasa. Aku menatapnya. Iya, aku juga mikir begitu. Tapi, kenapa bekicot bisa jadi begini? Roji menggeleng. Aku nggak tahu, tapi aku yakin itu bukan bekicot yang boleh kita ambil. Aku menarik napas panjang. Kita harus cari tahu. Aku nggak bisa pulang tanpa jawaban.
Roji menatapku tajam. Kamu masih mau cari tahu setelah semua yang terjadi? Aku mengangguk. Iya, nggak bisa terus-terusan. Takut tanpa tahu kenapa. Ada sesuatu di kuburan itu. Aku yakin itu ada hubungannya sama bekicot. Roji menghela napas. Kamu ini nggak pernah kapok ya, tapi aku tidak peduli. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan bekicot yang kami temukan, bekicot yang kami buang, dan bekicot terakhir yang muncul dengan simbol aneh di cangkangnya. Aku mencoba mencari informasi dari orang tua di desa, tapi mereka tidak mau membicarakannya. Jangan macem-macem, Fahmi, kata Pak Darmin, tetangga yang biasa menjual sayur di pasar. Ada hal-hal yang gak perlu dicari tahu, tapi aku tetap penasaran. Keesokan malamnya, aku pergi sendirian ke kuburan itu. Aku tahu Roji tidak akan ikut. Ia terlalu takut, tapi aku merasa harus kembali. Aku membawa senter, ponsel, dan catatan kecil untuk mencatat apa yang aku temukan. Saat aku sampai di dekat kebun melati, udara langsung terasa berbeda, dingin menusuk, dan ada bau tanah basah yang menyengat. Aku berjalan pelan, menginjak daun kering yang berbunyi di bawah sepatu. Aku kembali ke tempat kami menemukan bekicot itu. Di sana, bekicot-bekicot itu masih ada banyak sekali, tapi kali ini aku memperhatikan mereka lebih teliti. Warna cangkang mereka memang lebih gelap dari biasanya. Beberapa bahkan berwarna merah kehitaman, seperti darah yang sudah mengering. Yang lebih aneh lagi, di beberapa cangkang, aku melihat simbol-simbol kecil yang terukir rapi seperti tulisan kuno atau mantra. Aku mengambil satu bekicot dan memperhatikannya dengan senter. Simbol itu berbentuk lingkaran kecil dengan garis lurus di tengahnya. Aku tidak pernah melihat simbol seperti itu sebelumnya. Aku mulai mencatat di buku kecilku. Bekicot ditemukan di sekitar kuburan tua. Cangkangnya berwarna gelap. Ada simbol aneh, tidak seperti bekicot biasa. Saat diambil, jalan keluar menghilang. Saat dibuang, jalan keluar muncul. Bekicot ini bukan bekicot biasa. Ini mungkin persembahan. Aku mendongak, melihat ke sekelilingku. Tidak ada suara, hanya angin tipis yang menyusup di antara pepohonan. Aku menarik napas, lalu mengembalikan bekicot itu ke tanah. Tapi saat itu, sesuatu terjadi. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Suara burung hantu yang tadi terdengar samar menghilang. Aku menoleh ke belakang. Bayangan hitam itu muncul lagi, berdiri di antara dua batu nisan. Tidak bergerak, tapi ia ada. Aku mundur pelan. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak sendirian. Aku mulai berjalan mundur, perlahan, berusaha tidak membuat suara. Tapi langkah kaki itu pelan tapi pasti mulai mendekatiku. Aku menoleh dan mulai berlari, tapi kali ini jalan keluar tidak muncul. Aku terus berlari, mencoba mengingat arah mana aku datang, tapi semuanya terlihat sama. Pohon-pohon, batu nisan, semak belukar, semuanya seperti tidak pernah berubah. Aku tersesat lagi. Aku berhenti sejenak, mencoba mengatur napas. Di depanku, bekicot-bekicot itu masih ada, bergerak pelan di atas tanah. Aku menatap mereka, dan tiba-tiba dari balik semak, suara itu terdengar lagi. Barang siapa yang mengambil bekicot itu, satu pun dari mereka tidak akan selamat. Ku menutup telingaku. Jangan. Tapi suara itu tidak berhenti. Ia terus berbisik, mengelilingiku dari segala arah. Aku mulai panik. Aku mencoba mengambil bekicot itu lagi, berharap jalan keluar akan muncul seperti tadi.
Tapi saat aku menyentuhnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Cangkang bekicot itu retak. Dari dalamnya keluar cairan tebal berwarna merah gelap seperti darah. Aku mundur cepat, hampir terjatuh. Bekicot itu tidak mati, ia masih bergerak. Meskipun cangkangnya sudah retak, ia menatapku dengan mata kecil yang tidak seharusnya ada. Aku tidak bisa berpikir lagi. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus keluar dari sini. Aku mulai berlari lagi. Tidak peduli kemana. Aku melewati pohon, batu, semak, tapi jalan itu tetap tidak muncul. Dan kemudian, aku mendengar suara Roji. Fahmi, Fahmi, di mana kamu? Aku menoleh. Roji, di sini. Aku berlari ke arah suaranya. Dan benar, di balik pepohonan, Roji berdiri dengan senter di tangan. Kamu gila ya? Kenapa balik ke sini sendirian? Bentaknya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunjuk bekicot yang masih berdarah di tanganku. Lihat ini. Ini bukan bekicot biasa, Roji. Roji menatap bekicot itu, lalu menatapku. Kamu harus pulang. Sekarang. Aku mengangguk. Masih gemetar. Kami berjalan keluar bersama. Tapi, sebelum sampai ke jalan utama, aku menoleh ke belakang. Di antara pepohonan, bayangan hitam itu masih ada. Menatapku, seolah-olah berkata, kamu belum selesai dengan kami. Kami pulang dalam keadaan lelah dan takut. Bekicot berdarah itu masih terngiang di pikiranku. Aku tidak bisa menghilangkan bayangan matanya yang bukan milik hewan biasa. Roji tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Ia hanya terus melirik ke belakang, seolah-olah takut sesuatu sedang mengikuti kami. Saat sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Aku tidak bisa tidur. Di bawah bantal, aku menyimpan bekicot itu dalam wadah plastik kecil. Aku tahu itu gila, tapi aku harus tahu kebenarannya. Keesokan paginya, aku mencoba mencari informasi dari orang tua di desa. Aku pergi ke rumah Mbah Kromo, orang tua yang paling dihormati di desa kami. Ia duduk di bawah pohon jambu, mengisap rokok daunnya sambil memandang jauh ke arah sawah. Mbah, sapaku pelan, saya mau tanya sesuatu. Ia menoleh, matanya menyipit. Apalagi yang kamu cari, Fahmi? Kamu sudah terlalu jauh kemarin malam. Aku menelan ludah. Saya nemu sesuatu di kuburan itu. Bekicot. Tapi bekicot itu aneh. Warnanya merah. Ada simbol di cangkangnya. Dan aku tidak bisa melanjutkan. Mbah Kromo menatapku lama. Lalu ia menepuk tanah di sampingnya. Duduk. Aku akan ceritakan sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Aku duduk kuburan itu, katanya perlahan. Bukan kuburan biasa. It's a tempat istirahat terakhir dari seseorang yang dulu dianggap keramat. Ia dikenal sebagai penunggu bekicot, seorang dukun yang bisa mengendalikan hewan-hewan malam. Aku menatapnya tak percaya. Tapi bekicot itu bukan hewan biasa. Sambung Mbah Kromo. Ia adalah persembahan. Setiap malam bulan mati, penduduk desa dulu membawa bekicot ke kuburan itu sebagai tanda penghormatan. Mereka percaya, jika bekicot itu tidak diberikan, roh penunggu akan marah. Dan jika bekicot itu diambil oleh orang luar, ia berhenti sejenak. Maka roh itu akan memanggil mereka. Aku merinding. Jadi bekicot itu milik roh itu, jawab Mbah Kromo. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia akan dipanggil untuk membayar utang. Aku menggenggam wadah plastik di tanganku. Bekicot itu masih bergerak pelan di dalamnya. Saya sudah mengambilnya, bisikku. Mbah Kromo menghela napas panjang. Kalau begitu, kamu harus kembali ke sana, bukan untuk mengambil,
tapi untuk mengembalikan. Jika tidak, kamu akan selamat. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Aku menceritakan semuanya kepada Roji. Ia tidak percaya pada awalnya, tapi saat ia melihat bekicot, itu bekicot yang masih hidup, meskipun cangkangnya retak, ia mulai takut. Kita harus kembali, tanyanya. Suaranya bergetar. Aku mengangguk. Kita harus mengembalikannya. Kalau enggak, kita enggak akan selamat. Roji menghela napas. Kamu ini enggak pernah kapok ya, tapi ia tetap setuju. Malam itu, kami kembali ke kuburan itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit penuh awan, dan bulan tidak terlihat. Kami membawa bekicot itu dalam wadah plastik dan membawanya ke tempat kami pertama kali menemukannya. Kita letakkan di sini, kataku. Roji mengangguk. Ia menatap ke sekeliling, seperti takut ada yang mengawasi. Aku membuka wadah plastik itu dan meletakkan bekicot itu di tanah. Bekicot itu bergerak pelan, lalu berhenti. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada apapun. Lalu, dari kegelapan, suara itu muncul lagi. Kamu mengembalikan satu, tapi kamu masih punya utang. Aku menoleh cepat. Roji juga. Bayangan hitam itu muncul lagi tepat di depan kami. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, muncul bayongan-bayongan lain. Semuanya berdiri diam, menatap kami. Aku mundur pelan. Roji, kita harus pergi. Tapi Roji tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan. Matanya membelalak. Fahmi, aku nggak bisa bergerak. Aku menatapnya. Tubuhnya membeku. Ia seperti terkunci oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku menatap ke arah bayangan itu lagi. Kami sudah mengembalikan bekicot itu. Kenapa kamu masih di sini? Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, jika itu bisa disebut tangan, dan menunjuk ke arah Roji. Satu dari kalian harus dibayar. Aku membeku. Tidak. Bisikku. Jangan dia. Bayangan itu mendekat. Roji mulai bergetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya tahu satu hal. Kami belum selesai. Aku tidak bisa berpikir jernih. Bayangan hitam itu semakin dekat. Roji masih membeku, seperti terikat oleh kekuatan tak terlihat. Aku menatap matanya, ia ketakutan, tapi tidak bisa bergerak. Jangan dia, seruku. Suaraku parau. Aku yang ambil bekicot itu. Aku yang salah. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya terus mendekat. Perlahan tapi pasti. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai bergerak. Mereka tidak berjalan seperti manusia, tapi seperti mengambang di atas tanah. Tidak ada suara langkah kaki, hanya desiran angin dingin yang menusuk tulang. Aku menoleh ke Roji. Roji, bangun, kita harus lari. Tapi ia tidak merespons. Tubuhnya kuku, matanya terbuka lebar. Aku menyentuh lengannya, tapi rasanya seperti menyentuh batu dingin dan tidak bergerak. Fahmi, bisiknya TV. Aku menoleh cepat. Fahmi, aku nggak bisa. Jangan takut, Rods. Aku di sini. Kita akan keluar dari sini. Aku janji. Tapi aku tahu janji itu mungkin tidak bisa kupenuhi. Bayangan hitam itu kini berdiri tepat di depan Roji. Ia mengulurkan tangan, jika itu bisa disebut tangan, dan menyentuh dada Roji. Roji menjerit. Itu adalah jeritan paling mengerikan yang pernah ku dengar. Bukan jeritan kesakitan, tapi jeritan ketakutan yang luar biasa. Ia meronta, tapi tubuhnya tetap tidak bisa bergerak. Aku mencoba menariknya, tapi seolah-olah ada tembok tak terlihat yang memisahkan kami.
Roji, teriakku. Bayangan itu menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya. Utang harus dibayar. Lalu, di depan mataku sendiri, Roji mulai memudar. Wajahnya, tangannya, tubuhnya perlahan menghilang, seperti asap yang terbawa angin. Matanya masih terbuka, masih menatapku dengan penuh ketakutan dan penyesalan. Tapi kemudian ia sepenuhnya. Aku jatuh berlutut. Napasku tersengal. Aku tidak bisa menangis, tapi hatiku hancur. Roji, bisikku. Suaraku bergetar. Bayangan itu menatapku lama. Lalu, perlahan, ia mulai mundur. Bayangan-bayangan lain mengikutinya. Satu persatu, mereka menghilang ke dalam kegelapan. Aku sendirian, di tengah kuburan, dengan bekicot yang tadi aku kembalikan. Kini sudah tidak ada lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Mungkin 1 jam. Mungkin lebih. Aku hanya tahu, ketika aku akhirnya bangkit, langkah kaki menuju jalan keluar, tiba-tiba muncul. Cahaya redup dari lentera desa terlihat di kejauhan. Aku berjalan pulang, sendirian, di rumah aku, sampai di rumah dalam. Keadaan lemas. Aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di teras, memandang langit malam yang kembali gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya keheningan. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah Roji. Tapi ibunya menyambutku dengan wajah bingung. Kamu, Kari, dia belum pulang dari kemarin malam. Kamu nggak lihat dia? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menggeleng pelan. Ia menatapku lama. Fahmi, kamu baik-baik saja? Aku tersenyum getir. Iya mbak, saya cuma mikirin dia. Aku pulang tanpa bisa menjelaskan apa-apa. Tidak ada yang percaya ceritaku. Tidak ada yang percaya Roji menghilang karena bekicot. Tapi aku tahu kebenarannya. Aku tahu apa yang terjadi. Malam berikutnya aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan Roji. Aku merasa seperti masih bisa mendengar suaranya. Aku merasa seperti ia masih ada di sekitarku. Dan malam itu, aku menodari bahwa ia memang masih ada. Di luar rumahku, bekicot muncul lagi, tapi kali ini hanya satu. Warnanya merah kehitaman, dengan simbol yang sama di cangkangnya. Aku menatapnya lama, lalu aku mendekatinya. Roji, bekicot itu bergerak pelan. Matanya yang seharusnya tidak ada menatapku. Aku menangis. Kamu di dalam sana. Bekicot itu tidak menjawab, tapi dari kejauhan, suara itu terdengar lagi. Kamu juga punya utang. Aku menoleh cepat. Bayangan hitam itu muncul lagi, tapi kali ini aku tidak takut. Jika aku kembali ke sana, jika aku bayar utangku, apakah Roji bisa pulang? Bayangan itu menatapku lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia mengangguk pelan. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, bawa aku. Kuburan kembali. Aku kembali ke kuburan itu sendirian. Aku membawa bekicot itu dalam wadah plastik. Aku tidak tahu apakah ia masih hidup, tapi aku yakin ia masih ada di dalam sana. Roji. Aku berjalan pelan, menginjak dedaunan kering yang berbunyi di bawah sepatuku. Udara malam terasa lebih berat dari biasanya. Langit penuh awan dan bulan tidak terlihat. Saat aku sampai di tempat bekicot itu, dulu banyak ditemukan. Aku membuka wadah plastik itu. Bekicot itu jatuh ke tanah dengan suara pelan. Ia tidak bergerak. Aku menunggu, dan kemudian dari kegelapan, suara itu muncul lagi. Utangmu belum lunas. Aku menoleh cepat. Bayangan hitam itu muncul lagi. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain berdiri diam. Aku menatap bekicot itu.
Aku sudah kembalikan. Aku sudah bayar. Aku sudah ikuti aturan kalian. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya menatapku. Dan kemudian bekicot itu bergerak. Ia merayap pelan ke arahku. Matanya menatapku. Lalu dari dalam cangkangnya keluar suara. Fahmi. Aku membeku. Itu suara Roji. Fahmi. Aku gak bisa pulang. Aku menangis. Aku tahu, Roj. Aku tahu. Aku akan ikut kamu. Aku juga gak bisa pulang. Aku menatap bayangan itu. Aku tidak takut lagi. Aku menghela napas. Bahwa aku, Piang, itu mengulurkan tangan. Dan aku merasakan sesuatu. Menarikku ke dalam kegelapan. Menarikku ke dalam dunia mereka. Pagi hari berikutnya matahari terbit perlahan di balik bukit. Burung-burung mulai berkicau. Udara pagi terasa sejuk dan segar. Di depan pagar rumahku, sesuatu berdiri diam. Seorang pemuda berdiri di sana. Dengan wajah pucat dan mata berkokok-koka, ia mengetuk pintu. Aku pulang. Fahmi. Dan dari dalam rumah, ibunya berlari keluar, memeluknya sambil menangis. Roji kembali. Pagi itu, desa terasa lebih tenang dari biasanya. Burung-burung berkicau riang, angin bertiup pelan, dan matahari menyinari sawi-sawah yang hijau. Tapi bagi sebagian warga desa, pagi ini terasa aneh. Ada yang tidak biasa. Di depan rumahku, bekicot merah dengan simbol aneh di cangkangnya masih ada. Ia tidak bergerak, tapi ia juga tidak mati. Aku menatapnya dari balik jendela. Aku tahu itu adalah bekicot yang membawa jiwa Fahmi. Aku tahu ia tidak akan kembali seperti dulu. Tapi aku juga tahu ia telah menyelamatkanku. Di rumah Roji aku duduk di teras rumah. Masih terguncang oleh apa yang terjadi semalam. Ibuku memanggilku untuk sarapan, tapi aku tidak punya selera. Aku hanya bisa memandang bekicot. Itu bekicot yang dulu aku kira hanyalah hewan biasa. Roji, kamu baik-baik saja? Tanya ibuku lembut. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Cuma masih mikirin Fahmi. Ibuku duduk di sebelahku. Ia mengusap rambutku dengan lembut. Kamu gak perlu menyalahkan diri sendiri. Nak, Fahmi pasti punya alasan kenapa dia lakukan itu. Aku menatapnya. Tapi, dia gak harus pergi, Bu. Aku yang salah. Aku yang ajak dia ke sana. Ibuku menggeleng. Kamu dan Fahmi itu sahabat. Dia rela lakukan itu karena dia peduli padamu. Jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Menunduk. Aku tahu, apa yang ibuku katakan benar, tapi hatiku tetap sakit. Kuburan tua beberapa hari berlalu, aku tidak bisa melupakan bekicot itu. Aku juga tidak bisa melupakan janji yang Fahmi tinggalkan. Aku harus mengembalikan bekicot itu ke tempat asalnya. Jadi, malam itu, aku pergi sendirian ke kuburan tua. Aku membawa bekicot itu dalam wadah plastik. Aku berjalan pelan seperti takut mengganggu sesuatu yang tidur di bawah tanah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Langit penuh awan dan bulan tidak terlihat. Saat aku sampai di tempat bekicot itu dulu, banyak ditemukan. Aku membuka wadah plastik itu. Bekicot itu jatuh ke tanah dengan suara pelan. Ia tidak bergerak. Aku menunggu. Dan kemudian, dari kegelapan, suara itu muncul lagi. Utangmu belum lunas. Aku menoleh cepat. Bayangan hitam itu muncul lagi. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain berdiri diam. Aku menatap bekicot itu. Aku sudah kembalikan. Aku sudah bayar. Aku sudah ikuti aturan kalian. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya menatapku. Dan kemudian, bekicot itu bergerak. Ia merayap pelan ke arahku. Matanya menatapku. Lalu, dari dalam cangkangnya, keluar suara. Roji, aku membeku. Itu suara Fahmi.
Roji, aku nggak bisa pulang. Aku menangis. Aku tahu, Fahmi. Aku tahu, tapi kamu sudah menyelamatkanku. Aku tidak akan lupa itu. Aku janji, aku akan jaga bekicot ini. Aku akan pastikan nggak ada yang mengambilnya lagi. Aku menatap bayangan itu. Jangan biarkan ada yang mengambil bekicot itu lagi. Jangan biarkan ada yang mengalami apa yang kami alami. Bayangan itu diam lama. Lalu, perlahan, ia menggenggak dan bekicot itu mulai memudar. Warnanya memudar dari merah kehitaman menjadi coklat biasa. Simbol di cangkangnya hilang, matanya menghilang. Ia kembali menjadi bekicot biasa. Aku menatapnya lama. Aku tahu Fahmi sudah pergi, tapi ia tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa bulan kemudian aku dan keluarga pindah ke kota. Ibuku bilang, udara kota lebih baik untuk kesehatanku. Aku tidak menolak. Aku tahu aku harus meninggalkan semua ini. Tapi sebelum pergi, aku pergi ke kuburan itu untuk terakhir kalinya. Aku meninggalkan sebuah tanda. Di depan kuburan tua, aku pasang papan kayu kecil dengan tulisan, "Jangan ambil bekicot di sini. Ini punya mereka." Aku berdoa sejenak, lalu pergi. Aku tahu, aku tidak akan pernah lupa apa yang terjadi. Huku juga tahu, Fahmi tidak akan pernah benar-benar hilang dari hidupku. Karena ia ada di dalam kenangan, persahabatan, dan pengorbanan. Di desa beberapa tahun kemudian, desa itu tetap seperti biasa. Tapi di dekat kuburan tua, penduduk mulai mendengar suara aneh. Bekicot muncul lagi di sekitar kuburan, tapi kali ini tidak ada yang berani mengambilnya. Karena mereka tahu, siapapun yang mengambil bekicot itu tidak akan pernah selamat.